Apa pesan-pesan Bang Urai buat anak muda yang menonton podcast ini tentang kepemimpinan? Ya, kalau buat saya gini, pemimpin itu salah satu karakteristik yang paling penting. Dua ya, tadi satu kan dua. Dua karakter paling penting. Itu adalah yang pertama, dia harus berani sesekali mengambil keputusan yang tidak populer. Berarti tidak disukai jadinya. Iya. Umar bin Khattab itu hampir nggak pernah ada di kantor. Umar bin Khattab itu tiap malam keliling, nyamar pakai baju biasa, nutup wajah beliau pakai kain, ngecek warganya itu ada nggak yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya kan kalau di Indonesia nggak mungkin lah, ya kan terlalu luas Indonesia. Tapi at least pikirkan soal itu yang pertama. Dia tidak populer kebijakannya. Kemudian Umar bin Khattab, saya senang banget sama beliau itu. Ngambil keputusan tidak populer adalah menurunkan Khalid bin Walid dari posisi panglima. Kenapa? Karena masyarakat mengatakan selama ada Khalid kita menang. Umar takut Khalid akan menggeser posisinya Allah dalam hati umat. Dia keputusan tidak populer tapi untuk menyelamatkan rakyat. Itu hebatnya. Allah kali bergeser. Itu naudzubillah min dzalik ya. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin itu jangan sampai mati akal. Harus punya banyak ide. Iya, harus punya banyak ide. Makanya dia harus banyak ngobrol, tadi harus banyak membaca. Yang dibaca jangan yang ilmu ya. Harus banyak baca, harus banyak berdiskusi, harus banyak saling bantah, jangan komik lah kalau bisa. Kalau bisa, sesekali baca komik waktu senggang silakan. Tapi kalau bisa yang bisa mengupgrade kualitas diri lah. Seperti contoh ini yang paling menarik menurut saya kalau untuk masalah nggak mati akal itu Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau nggak bisa menembus selat tanduk emas, kapalnya diangkat ke darat. Itu kan nggak mati akal orang ini artinya. Gimana caranya sikat kapalnya pindahkan? Kalau kita nggak bisa ngelewatin itu selat Bosporus, udah pindahin kapalnya tuh nanti udah sana tuh lihat gunung selesai, nggak boleh mati akal gitu loh ya. Keputusan yang luar biasa ya. Itu keputusan luar biasa. Jadi itu dua hal yang efeknya luar biasa tuh, nggak sembarang itu. Itu tadi sahabat sama generasi sekian Bang Rasul gimana? Rasul tuh waktu perjanjian Hudaybiyah populer nggak keputusannya? Sahabat ngambek semua kok. Iya kan, sampai nggak ada yang mau disuruh tahalul sama motong kami nggak ada yang mau kan? Gitu. Ini bukan sponsor ya? Yang tersedia itu di kafe Meracik Kopi Lantai 2. Lupa lagi kita bahas tempatnya di mana. Kemarin lupa juga si Randy itu. Tulis aja nanti di bawah. Ya betul. Nah itu jadi itu nggak populer itu kebijakan itu. Tapi sama seperti ketika perang Khandaq kan nggak mati akal. Kita berdefensif gimana caranya? Akhirnya gali paret, berani mengambil keputusan-keputusan baru gitu, menerima masukan. Itu dari Salman Al-Farisi kan. Kalau kami dulu ya Rasul biasanya gali paret sepanjang pinggiran kota. Wah, gas, udah itu aja. Jadi tidak populer dan kreatif. Nah itu pemimpin. Menurut saya perlu ada karakter itu dalam diri pemimpin. Jadi teman-teman kita memang perlu meningkatkan itu ya, soft skill ya bahasanya. Tapi bukan berarti yang sudah ada ditinggalkan sama sekali ya. Kayak contoh, saya ingat zaman saya dulu kecil, di zaman Pak Harto tuh ada satu program yang bagus banget, yang sayang banget nggak pernah dilanjutkan setelah reformasi. Apa itu? Pelita. Pelita itu pembangunan 5 tahun. 5 tahun. Jadi pembangunan 5 tahun dari ujung Sumatera, waktu itu baru sampai Sulawesi. Pembangunan terhenti karena beliau turun setelah 3 bulan. Makanya Indonesia Timur sebagian belum dapat. Jadi kalau dibilang memang belum dapat gitu. Jadi per 5 tahun dibangun itu, hampir di semua lini, termasuk beliau punya program asimilasi budaya. Jadi menggerakkan jadi di Jawa dikosongkan, pindahkan Kalimantan ke Sumatera, ke Sulawesi. Dari Sulawesi dari itu taruh di Jawa. Jadi nggak ada wilayahnya orang Dayak, wilayahnya orang Bugis, orang Madura, Sunda, Jawa, Betawi, nggak ada. Yang ada Indonesia. Setiap wilayah Nusantara. Itu program yang bagus banget. Dan sayang itu nggak dilanjutkan. Jadi kita perlu meningkatkan soft skill kita di bidang decision maker tadi ya. Berani kita mengambil sebuah keputusan, dan juga walaupun keputusan itu tidak populer, tapi dia harus benar. Dan yang kedua, dia juga harus kreatif. Nah, kreatif ini sesuatu yang perlu dilatih Bang ya. Ya kan, makanya dilatihnya pakai masalah. Jadi banyak-banyaklah bikin. Bukan itu. Gitu. Kesimpulan yang keliru nih. Jadi masalah-masalah yang terwariskan itu coba dikaji. Coba diselesaikan. Satu persatu dibahas dan diselesaikan.
Kalau dari Bang Tengku sendiri gimana Bang? Kalau saya lebih ke arah basic, yang paling basic lah, dasar. Apapun yang kita miliki, skill yang kita miliki, itu akan mentah kalau kita tidak ingat akhirat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun." Kerjakanlah apa yang kalian inginkan, sesungguhnya kalian tuh akan jadi Pasti mayit mati. juga, pasti mati juga. Jadi kenapa kita bisa lihat ada orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang hebat, tapi kok ternyata melempem ketika urusan negara, kok ternyata berkhianat, kok ternyata malah korupsi? Pasti itu nggak ingat akhirat, pasti itu. Jadi mereka melihat kalah menang cuma di dunia aja, mereka menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia, tapi pas akhirat yang pasti kita mati dia lupa. Jadi paling basic itu harus ingat akhirat. Kenapa terjadi kekacauan seperti ini? Karena rata-rata saya yakin mereka nggak ingat akhirat. lupa. Dan yang kedua, harus ada rasa malu. Harus ada rasa malu. Juga Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka kerjakanlah apa yang kalian suka. Jadi ingat akhirat, rasa malu itu basic. Setelah itu barulah yang soft skill dan seterusnya. Kalau nggak ada rasa malu dan tidak ingat akhirat, mau sehebat apapun orangnya, dia akan menggunakannya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Itu pasti. Dia lupa ya, kain kafan gak ada lambang partainya ya. Oh, jangan-jangan kain kafannya ada Makanya itu bilang mendalik. di sablon. Salah satu janjinya gitu, ada ya? Janji paslon nanti Nggak kalau ada kami ya. meninggal saya kain kafan. Nggak ada ya? Serem banget Gitu ya. ya. Itu jangan sampai berantem gara-gara itulah. Ya, betul. Toh kalau kita wafat yang ngurus kita tetangga, bukan paslon yang turun. Betul. Gitu. Ya kalau yang rumahnya dekat sama si paslon mungkin ya. Ya. Cuma kalau kita meninggal bukan itu. Menangnya di istana nanti. Nah itu masalahnya. Bagaimana tetanggaannya ya? Nah itu. Tadi. Minimal kalau kita sama dewan-dewan ini lah. Calon-calon. Iya. Oke, siap. Jangan-jangan nanti yang mati disolatkan supaya dapat suara. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi gitu ya, kita udah mendatangkan Bang Murai dan juga Bang Tengku dalam membahas tentang kepemimpinan. Ada beberapa kesimpulan yang tadi aku ambil dari pesan-pesan untuk kita semua sebagai anak muda untuk mempersiapkan kepemimpinan. Yang pertama dari Bang Tengku tadi, dari dasar ya, yaitu kita itu ingat akhirat, ya kan? Ingat akhirat itu kunci dari segalanya, itu master kunci jadi ketika kita melakukan apapun itu, kita ingatlah akhirat. Ingat akhirat adalah kunci. Iya, ingat kunci. Jadi meme nanti langsung ini. Jadi apapun yang kita lakukan, akhirnya kita takut bahwa ini nanti akan memberatkan kematian kita gitu, Bang ya. Dan yang kedua, tahu malu lah, ya kan? Tahu diri dan tahu malu. Tahu malu ya. Ya, tahu diri dan tahu malu. Hingga akhirnya kita itu memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan. Dan kalau dari Bang Murai tadi, yang pertama apa tadi Bang? Berani ngambil keputusan. Oh ya tadi decision maker, berani mengambil keputusan. Karena beberapa pengalaman aku, anak muda ini memang takut dan decision maker. Ya. Kadang seperti itu. Dan jadi kita perlu melatih itu. Yang keempat, berarti dari kesimpulannya kita itu harus melatih diri menjadi kreatif. Oke, mungkin itu dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi aku ucapkan kepada Bang Murai terima kasih, dan kepada Bang Tengku terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam podcast kita Kawan Imanmu ini. Dan juga kru yang sedang bertugas, ada 2 penonton. Masya Allah. Penonton bayaran. Oke, saya Reni Zanuar pamit undur diri dan minta maaf jika ada salah, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.